kembali lagi nih bersama saya Ali Faturrahma Rojobia dalam acara Sapa Mahasiswa, program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, kali ini saya akan menyapa salah satu mahasiswa berprestasi dari Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2018 nih, yang katanya beberapa waktu lalu ia sudah memenangkan lomba cipta puisi juara 2 tingkat internasional. Nah, ini udah internasional loh ya, bukan nasional lagi. Kalian penasaran? Sama saya juga. Yuk ikuti saya. Nah, teman-teman mahasiswa, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, salah satu mahasiswa berprestasi dari Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2018. Dengan Kak siapa namanya? Dengan saya Abdullah Ulil Albab. Oh, panggilannya siapa Kak? Panggilannya Ulil biasanya. Oh, bisa dipanggil Kak Ulil, ganteng ya teman-teman ya. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu sudah menjadi harapan kita untuk selalu sehat ya Kak ya, dengan cuaca yang sedemikian rupa, kemudian banyak kegiatan yang dilakukan di rumah saja nih Kak ya, tapi kita harus tetap produktif ini ya Kak ya, harus produktif. Nah, sepertinya ini teman-teman, lomba cipta puisi kemarin adalah salah satu cara dari Kak Ulil ini untuk mengisi waktu luangnya di masa pandemi nih. Apa benar begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu nih. Saya mau tanya-tanya sedikit nih Kak ya. Sedikit saja saya ingin bertanya, di PBI angkatan 2018 nih Kak, kakak itu kelas apa sih? A, B, atau C gitu? Kalau di PBI saya kelas malam atau kelas C. Wah, kelas malam ya. Kita tahu ya teman-teman ya bagaimana kesibukan anak kelas malam itu, sok sibuk emang. Sok sibuk memang. Nah, padahal kelas malam nih Kak ya, saya mau bertanya, kira-kira hal apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk bisa berkarya, menghasilkan sebuah karya tulis yang menjadi juara gitu loh Kak? Sebenarnya motivasi saya itu karena saya tidak yakin tidak pede dengan karya tulis saya sendiri. Jadi saya ikut lomba itu sebenarnya saya ingin mengukur seberapa baguskah karya saya di mata orang lain, seperti itu. Menjadi tolok ukur kemampuan diri gitu ya Kak ya. Yang ikut saja nggak percaya diri, tapi bisa menjadi juara 2 nih teman-teman, tingkat internasional lagi ya kan. Terus ini nih mungkin bisa sedikit berbagi tips untuk teman-teman mahasiswa lainnya, mungkin untuk menambah semangat lagi untuk menuangkan atau menghasilkan karya tulisnya gitu. Apa sih yang menjadi tips kakak untuk bisa menulis karya sastra yang berupa puisi ini tuh? Kalau menurut saya pribadi itu saya memposisikan diri saya itu dalam keadaan yang sulit. Kalau bisa dilihat dari beberapa karya puisi saya, itu kebanyakan dan hampir tidak ada puisi yang menggambarkan keadaan itu bergembira atau jatuh cinta. Itu sangat jarang karena metode yang saya gunakan itu mengambil posisi di mana saya itu berada di dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi kalau saya merasa seperti itu, otak saya biasanya bisa lancar lah seperti itu. Gitu, berarti dalam keadaan tertekan ini Kak ya. Bukan bucin kayak kita ya teman-teman. Ya karena memang sulit kalau menurut saya pribadi memang sulit kalau harus menulis puisi dengan keadaan yang senang. Itu menurut saya sendiri sulit. Malah sulit untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Wow, hebat sekali. Kak Ulil ini memang hobinya menulis seperti itu ya? Kalau hobi sih sebenarnya ya bisa dibilang seperti itu. Cuma kadang menulis itu juga tergantung mood juga. Jadi kalau moodnya memang pengen nulis ya banyak nulis. Tapi kalau benar-benar nggak pengen nulis ya susah gitu. Gitu. Jadi suasana hati, suasana pikiran itu juga mempengaruhi ya Kak ya. Udah lama ini Kak menuangkan pikiran dan perasaannya melalui karya tulis itu udah lama ini Kak? Sudah lama. Jadi kurang lebih itu sudah mulai
nulis puisi itu sekitar tahun 2013 kalau tidak salah. Dari tahun 2013. Kalau 2013 saya sepertinya masih kelas 1 SMA ini ya. Saya masih SMA. Udah banyak karya ini berarti ya Kak ya yang sudah tertuang rapih dengan berbagai judul dan tema ini. Kurang lebih baru 50-an lah. 50 puisi. Saya bikin satu puisi saja sehari semalam kurang ya teman-teman. Biasanya nih kalau lagi mood ya Kak ya, kalau lagi mood, pikiran lagi enak, inspirasinya lagi banyak, itu biasanya sekali mikir atau sekali bikin puisi gitu bisa sampai berapa jumlahnya? Berapa judul? Untuk sementara ini rekor pribadi saya dalam sekali duduk itu bisa 5 puisi lah. 5 puisi sekali duduk, itu duduk berapa jam itu? Ya berjam-jam betul. Harus dengan suasana yang tenang gitu Kak ya? Ya kalau saya memang tipenya itu harus tenang kalau mencari inspirasi. Kalau nggak tenang saya nggak bisa. Oh kalau diajak ngobrol gitu nggak bisa Nggak berarti? bisa. Nggak bisa. Ini kira-kira ada rencana nggak sih untuk membukukan puisi-puisinya Kak? Kalau rencana memang ada, dari dulu memang pengen sekali untuk membukukan. Hanya saja saya itu kembali ke awal. Karena saya merasa kalau memang karya saya itu tidak layak untuk dikonsumsi untuk publik gitu loh. Jadi gimana ya? Sebenarnya pengen, cuma kadang kalah dengan rasa mindernya, rasa kurang percaya dirinya. Jangan, semoga aja besok percaya dirinya lebih tinggi lagi. Nah ini kan udah berhasil meraih juara 2 lomba cipta puisi tingkat internasional loh Kak. Tingkat internasional ini apakah masih kurang pede dengan karya-karyanya? Padahal yang menilai karyanya Kakak ini kan orang lain. Berarti kalau sudah dinobatkan menjadi juara 2 harusnya sudah layak dikonsumsi publik dong Kak. Oh gini, dulu sebelum saya juara ini kan saya juga sering ikut lomba juga. Ikut lomba dulu tahun 2015 tidak salah, itu saya juga juara 2 tapi nasional. Ya, pernah nasional ya, juga saya kira langsung melejit ke internasional. Juara 2 yang nasional 2016. Tapi setelah saya baca lagi akhir-akhir ini, maksudnya tahun-tahun ini, itu saya membaca hasil karya saya 2016 tahun lalu itu menurut saya pribadi itu sangat jelek gitu loh. Jadi gimana ya? Dari penilaian saya itu saya bisa muncullah kayak tadi kurang percaya diri tadi itu, karena memang saya merasa bahwa karya saya dulu tahun 2016 itu sangat jelek gitu loh, meskipun waktu itu juara 2 nasional, tapi kalau saya baca sekarang itu kok ya jelek banget gitu loh. Jadi minder lah, kurang lebih seperti itu. Oh jadi evaluasi dari karya yang dihasilkan kemarin dan tidak mudah berpuas dengan apa yang sudah diraih Kak ya. Jadi harus dieval lagi, ditingkatkan lagi, karena perkembangan zaman juga mempengaruhi perkembangan karya sastra Kak ya. Jadi disesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Kira-kira cobalah Kakak bagi motivasi untuk para teman-teman mahasiswa yang sedang menonton. Bagaimana sikap untuk pemula yang ingin menulis tapi kurang percaya diri supaya mungkin bisa mengikuti jejak Kakak untuk menjadi juara-juara tingkat nasional bahkan internasional yang kemarin sempat terlaksana? Menurut saya jangan pernah merasa atau takut dikritik karya sastra kita ya. Pertama itu karena memang waktu pertama kali bukan pertama kali, maksudnya waktu saya masuk di Unipa ini, di PPI, saya kan kenal beberapa alumni itu yang memberi saya kritikan, penilaian dari puisi-puisi saya. Jadi kalau menurut saya langkah pertama itu adalah kita jangan takut untuk dikritik. Itu sangat bisa membantu
hasil kita selanjutnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak lagi pembendaharaan kata. Jadi kan di situ di KBBI kan banyak sekali, ada ribuan kata. Itu bisa kita pelajari. Kalau tidak KBBI ya lewat bacaan-bacaan novel, cerpen seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terus asah bagaimana kita menulis. Jadi kita terus asah tulisan-tulisan kita setiap hari, paling tidak ya 6 jam sekali lah kita asah terus seperti itu. Nah, itulah kira-kira. Gini Kak, untuk pemula nih Kak ya, biasanya yang namanya inspirasi itu kan keluar di mana saja. Ketika kita melakukan apapun itu bisa saja keluar gitu inspirasinya. Nah, kalau dari Kakak sendiri untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana? Apakah langsung ditulis di note handphone atau masih disimpan di pikiran? Kalau saya sih jelas, nanti kalau saya simpan saya tunda-tunda hilang Kak. Saya biasanya seperti itu. Ada motivasi untuk menulis, ketika saya mau menulis, mau menuangkan, lupa kata-katanya, gimana itu Kak? Kan ini metodenya orang kan berbeda-beda. Memang sih sebenarnya sebaiknya itu kalau kita punya ide itu langsung ditulis. Jadi agar kita tidak lupa, misalnya nanti malam kita mau melanjutkan itu kita tidak lupa dengan kata-kata yang misalnya kita menemukan kata yang bagus lah seperti itu. Agar kita selanjutnya tidak lupa, bisa meneruskan. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya tidak bisa menulis puisi dengan terpotong-potong. Maksudnya, jika saya sudah ingin menulis puisi, maka saya harus selesaikan saat itu juga gitu loh. Oh, jadi langsung dituntaskan gitu ya, Kak dituntaskan. Soalnya, apa yang kemudian saya pikirkan selanjutnya itu belum tentu bisa lebih baik dari sekarang gitu loh. Jadi saya harus menyelesaikan saat ini juga, karena belum tentu berikutnya saya bisa mengingat apa konsep yang seharusnya saya pakai dalam puisi ini. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Inspirasi tulis WA, kirim ke temannya, nitip gitu, nggak gitu Kak ya? Itu kayaknya saya itu ya yang seperti itu. Nah ini dari sekian banyak karya yang sudah Kakak tuangkan, yang sudah Kakak tuliskan, mayoritas karyanya ini bertema apa ya Kak ya? Lebih ke sosial sih sebenarnya. Berarti kritik sosial Ya, ini. Apakah Kakak juga suka mengkritik? Iya. Mengkritik melalui karya sastra ini Kak ya, tepatnya seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita ingin mengembangkan bakat kita, mau mentolok ukur kemampuan kita, sejauh apa sih kemampuan kita, bisa nih kita contoh nih Kak Ulil. Kita coba ikut-ikut lomba untuk mengasah kemampuan, belajar dari setiap perlombaan, mengevaluasi diri seperti itu Kak. Berarti selama pandemi ini nih, Kakak sering ya ikut lomba-lomba gitu ya? Sering. Sudah berapa banyak lomba nih selama berapa bulan ini pandemi ini? Ya kurang lebih 5 lomba. 5 lomba, apakah itu menang semua? Enggak. Ya yang lain, tapi alhamdulillahnya semua lomba yang saya ikuti itu saya masuk dalam paling saya 100% lah. Wow. Tapi yang juara ya cuma satu itu, juara internasional itu. Yang lainnya cuma 100 besar, 50 besar, 30 besar. Ada target untuk juara 1 tingkat internasional Kak? Insya Allah. Sekarang rezekinya ya. Amin. Harus diasah dulu Kak ya, dicoba lagi, dievaluasi lagi apa yang kurang, harus lebih dikembangkan lagi Kak kemampuannya ya Kak ya. Oke, saya jadi belajar banyak nih dengan narasumber kita nih teman-teman mahasiswa, bagaimana kita mentolok ukur diri kita supaya tidak mudah puas dengan prestasi yang sudah kita raih, supaya kita tetap berkarya, karena apa yang sudah kita raih itu belum tentu menjadi akhir dari perjuangan kita berikutnya Kak ya. Baik, mungkin cukup sekian kali Kak ya nongki-nongki manja kita kali ini. Mungkin lain kali bisa kita sambung dengan mahasiswa berprestasi lainnya selain Kak Ulil. Ini sangat menginspirasi sekali. Mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang bertanya mengenai Kak Ulil nih, bisa kontak di mana nih gitu? Mau share nomor WA mungkin? Bagi mahasiswa,
kalau pengen bertemu saya langsung bisa dicari di Sekret Manesa, karena memang saya juga ketua di Manesa. Oh, ketua umum nih Kak ya. Wah, hebat sekali. Kalau di IG, di media sosial bisa cari di IG Ulil Elbab. Elbab ya, Ulil Underscore Elbab. Oh, Ulil underscore Elbab gitu ya. Jangan lupa follow IG saya juga. Alifatur Rahmah Rojabiah gitu ya teman-teman. Oke, sekian bincang-bincang kita ya. Terima kasih atas informasinya loh Kak. Sangat menginspirasi sekali. Semoga nanti di yang akan datang nih lebih banyak lagi teman-teman kita, teman-teman mahasiswa kita yang terus mengasah dirinya, mengukir prestasi lebih tinggi lagi dan tidak pernah kenal kata puas. Ya, demikian dari saya nih Kak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya yang cantik ini. Baik teman-teman mahasiswa, demikian dulu ya jumpa kita bersama Kak Ulil ya dengan dalam acara Sapa Mahasiswa Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.